Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan kami di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Halo kawan pajak. Nah, pada podcast KPP Pratama Makassar Selatan pada episode kali ini bersama kami tim penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan saya Kak Idam, lalu ada Kak Halo, saya Ozi. Uzi, lalu ada Kak Helmi. Saya Helmi. Jadi kami merupakan tim penyuluh di KPP Pratama Makassar Selatan. Nah, Kak Ozi, pada podcast episode kali ini kita mau bahas apa ini, Kak? Oke Kak, jadi pada Podmax kali ini kita akan membahas terkait PMK 8 tahun 2024. PMK ini terkait dengan PPN DTP atau PPN ditanggung pemerintah khusus untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk roda 4 dan bus tertentu, Kak. Jadi ini merupakan aturan lanjutan dari aturan sebelumnya ya, khusus untuk tahun anggaran 2023. Jadi untuk tahun 2024 diatur lagi PMK 8 tahun 2024 ini, Kak. Jadi materi bahasan kita yaitu seputar PMK 8 PMK 8 tahun 2024. Nah, apa sih latar belakang diterbitkannya aturan PMK 8 tahun 2024 ini? Mungkin Kak Helmi bisa jabarkan latar belakangnya? Oke, secara garis besar itu sebenarnya ada dua latar belakang diterbitkannya PMK 8 tahun 2024 ini. Antara lain yaitu mendorong kebijakan pemerintah tentang percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi berbasis listrik, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan minat beli masyarakat atas KBLBB guna mendukung program KBLBB, yaitu dikarenakan hal ini pemerintah dirasa perlu untuk mengeluarkan PMK yang memberi dukungan berupa kebijakan PPN sehingga masyarakat itu lebih tertarik untuk membeli. Gitu, Kak. Jadi intinya dari latar belakang ini yaitu dukungan pemerintah terhadap peralihan energi ya dari energi fosil ke energi berbasis listrik. Dari segi kendaraan bermotor. Nah, untuk penggunaan PMK 8 tahun 2024 ini mungkin ada beberapa kategori-kategori ya. Jadi kategori-kategori bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan ketentuan PMK 8 tahun 2024 ini. Mungkin Kak Ozi bisa dijelaskan kategorinya? Jadi ada beberapa sebenarnya ketentuan ya, Kak, ketentuan yang harus PKP penuhi dalam untuk memanfaatkan PMK 8 tahun 2024 ini. Jadi yang pertama, ini kita udah rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada ini untuk penyerahannya harus penyerahan dalam bentuk baru ya, Kak. Jadi nggak boleh bekas. Jadi untuk penyerahan langsung dari dealer ke customer seperti itu. Nah, ini selanjutnya yaitu ada yang namanya TKDN. TKDN ini mungkin agak baru ya kawan pajak dengar. TKDN atau tingkat komponen dalam negeri ini merupakan ketentuan yang telah diterapkan oleh Menteri Perindustrian. Jadi untuk kendaraan itu ada TKDN-nya, Kak. Makanya perlu dicek lagi TKDN-nya. Dan yang terakhir seperti PMK-nya, PMK tahun 2024, PMK ini khusus, PPN DTP ini khusus untuk masa Januari sampai Desember tahun 2024. Jadi untuk 2023 kemarin diatur di PMK 38 tahun 2023, untuk 2024 ini di PMK 8 tahun 2024 seperti itu, Kak. Berarti PMK 8 ini cuma memperbarui, Kak, atau memang memperbarui. Untuk perubahan dari PMK 38 sepertinya tidak ada ya, Kak. Cuman untuk tahun pajaknya saja, tahun anggarannya, maaf. Jadi memperbarui aturan. Jadi memang aturan ini sebenarnya sudah lama ya, sudah dari 2023 ya. Sudah dari 2023. Dan memang kan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan peralihan percepatan peralihan dari energi fosil ke energi berbasis listrik. Karena sekarang pemerintah juga udah menganjurkan masyarakat, instansi-instansi untuk menggunakan mobil listrik ya, Kak. Jadi dengan adanya anjuran itu didukung juga dengan adanya fasilitas PPN DTP ini seperti itu, Kak. Nah, tadi Kak Ozi jelasin soal Kak Ozi singgung soal TKDN ya. TKDN. Mungkin Kak Helmi mungkin bisa kasih penjabaran mengenai TKDN ini. Adakah ketentuan yang lebih rinci gitu terkait TKDN ini, Kak, agar dapat diperhatikan lebih lanjut oleh kawan pajak?
Oke, secara teknis dalam PMK ini TKDN yang dibutuhkan itu ada dua. Yang pertama itu untuk TKDN mobil roda 4 itu harus memenuhi 40%-nya atau paling sedikit 40% atau bisa lebih itu dapat diberikan fasilitas PPN DTP sebesar 10%. Nah, yang kedua untuk bus berbasis listrik atau kendaraan bus berbasis listrik itu ada dua kategori. Yang pertama itu untuk bus berbasis listrik yang TKDN-nya minimal atau paling sedikit itu 40% itu dapat diberikan PPN DTP sebesar 10%. Nah, untuk bus yang TKDN-nya di antara 20% sampai 40% itu tetap bisa diberikan PPN DTP sebesar 5%. Jadi itu yang 10% dan 5% itu PPN yang ditanggung pemerintah. Jadi yang sisanya dari tarif normal berarti kalau 10% kan sisanya 1%, kalau 5% sisanya 6%. Nah, itu yang akan ditanggung oleh pembeli kendaraan. Nah, gitu. Jadi cuma bayar 1%-nya saja ya. Iya. Asalkan memenuhi ketentuan TKDN ini ya. Iya. Jadi TKDN sangat mempengaruhi dengan tarif yang dikenakan nantinya Kak. Jadi berapa yang ditanggung oleh pemerintah dipengaruhi oleh TKDN-nya. Iya. Ya, kalau untuk di Indonesia Kak, apakah sudah ada contoh wajib pajak yang sudah memanfaatkan aturan ini? Iya, jadi dalam Kemenperin atau Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1641 tahun 2023 itu ada dua mobil yang sudah termasuk atau TKDN-nya memenuhi 40%. Itu yang pertama ada Hyundai Ioniq 5 dengan TKDN 40, dan yang kedua itu ada Wuling Air EV itu dengan TKDN 40 juga. Itu dua itu ya sementara ini sudah ditetapkan memenuhi persyaratan TKDN. Jadi kawan pajak yang membeli mobil tersebut PPN-nya cuma 1% ya? Ya, 1%. Kita nggak promosi ya kawan pajak. Ya, memang itu yang ada di peraturan. Ya, Peraturan. di Kemenperinnya ya baru 2. Mungkin kedepannya mungkin akan bertambah seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan wajib pajaknya. Jadi sampai sekarang juga bus belum sama sekali ada ditentukan ya Kak yang bisa memanfaatkan untuk bus tertentu di Indonesia Kak. Jadi baru mobil itu pun masih terbatas ya Kak. Tadi cuma ada 2. Mungkin belum ada yang memenuhi ya ketentuan Belum ada yang tersebut memenuhi. ya. Nah, selanjutnya bagi PKP yang memanfaatkan PMK 8 tahun 2024 ini, apa saja kewajibannya Kak? Jadi kewajiban yang harus dilaksanakan PKP tersebut agar dapat menggunakan PMK ini. Baik. Jadi untuk seperti yang dijelaskan tadi Kak, kan ini merupakan perpindahan pertama ya Kak, maksudnya tangan pertama, jadi harus dalam bentuk baru transaksinya. Nah, berarti PKP di sini biasanya dealer. Nah, PKP dalam hal ini dealer memiliki kewajiban yang pertama itu membuat faktur seperti dengan kewajiban PKP lainnya, pembuatan faktur. Cuman dalam pembuatan faktur PPN DTP ini ada ketentuannya sendiri lagi Kak. Jadi dia harus membuat faktur pajak terpisah seperti yang dijelaskan oleh Kak Helmi tadi. Ada tidak semua nilai dari PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi seperti contohnya yang mobil tadi cuma ditanggung 10%, 1%-nya tetap dibebankan kepada pembeli. Nah, makanya dalam hal ini dealer harus membuat 2 faktur Kak. Yang pertama faktur biasa jika lawan transaksinya bukan pemungut atau bukan BUMN itu menggunakan kode 01. Kalau lawan transaksinya instansi, kan instansi juga lagi gencar-gencarnya ya Kak pengadaan untuk mobil listrik, bus listrik seperti itu bisa menggunakan kode faktur 02, BUMN atau BUMDes atau pemungut lainnya bisa memanfaatkan 03 seperti itu Kak. Nah, itu untuk nilai yang ditanggung oleh pembeli. Sedangkan untuk yang ditanggung pemerintah bisa memanfaatkan bisa membuat faktur dengan kode 07. Nah, untuk kode faktur 07 ini ada beberapa ketentuannya lagi Kak. Jadi di dalam faktur harus mencantumkan merek, tipe, varian dan nomor rangka kendaraan, serta ada dicantumkan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor 8 senilai berapa gitu. Itu mungkin kode capnya ya Kak? Iya.
kode cap fakturnya PPN. Iya, kode cap di fakturnya nanti supaya bisa dibedakan dengan faktur 07 lainnya seperti itu, Kak. Yang kedua yaitu membuat laporan realisasi. Membuat laporan realisasi ini dalam hal ini dipersamakan dengan pelaporan SPT masa PPN. Karena untuk pembuatan laporan realisasi ini ditentukan paling lambat 31 Januari 2025 karena seperti dijelaskan tadi untuk PMK 8 tahun 2024 ini cuma bisa dimanfaatkan dari Januari sampai Desember 2023 seperti itu, Kak. Tapi kemungkinan tahun depan keluar lagi aturannya memperbarui PMK-nya. Iya, semoga ada. Jadi tadi udah ada kan, jadi harus beli Iya. oh iya. Jadi mumpung masih ada aturannya kalau pajak Iya, betul. bisa beli mobil listriknya atau bagi dealer bisa mungkin cek katanya kriteria-kriterianya apakah memenuhi. Nah, jadi tadi kewajibannya ada dua ya, membuat faktur pajak Dan membuat sebagaimana yang sudah disebutkan, lalu membuat laporan realisasi ya. Jadi pastikan kawan pajak melaksanakan kewajiban ini ya, karena kalau ada yang tidak dilaksanakan bisa saja tidak boleh. Iya, bisa dia kalau misalnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini, Kak, bisa saja ditagihkan kembali. Jadi ada kemungkinan bagi kawan pajak yang sudah memanfaatkan PPN DTP, PMK 8 tahun 2024 ini, namun ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, itu bisa ditagihkan kembali PPN-nya sesuai dengan ketentuan, jadi tetap kena 11%. Jadi ditagihkan full ya. Jadi Iya, full. diperhatikan lagi kewajiban-kewajibannya kawan pajak. Nah, terus nih mungkin kawan pajak masih agak bingung. Nah, kita akan kasih contoh kasus ya. Nanti akan ada contoh kasus kita tampilkan. Kak Helmi mungkin bisa bahas contoh kasusnya. Oke. Ya, bisa ditampilkan nanti ya, Kak ya. Ya, Sambil oke, mungkin kita tampilkan. bisa melihat contoh kasusnya. Oke, jadi misalkan ini ada Tuan A membeli KBLBB roda 4 dari showroom XYZ dengan harga jual 300 juta. Nah, di sini kewajiban showroom XYZ itu menerbitkan 2 faktur pajak dengan ketentuan memungut PPN dan membuat faktur pajak dengan kode 01 untuk bagian 1/11 atau yang ditanggung oleh pembeli dari harga jual itu yang tidak mendapatkan PPN DTP. Yang kedua itu membuat faktur dengan kode 07 itu untuk bagian 10/11 dari harga jual itu yang didapatkan PPN DTP-nya. Jadi contoh perhitungannya itu harga jual 1/11 dikali harga jualnya itu kita akan menemukan harga jual yang ditanggung pemerintah. Jadi 1/11 kali 300 juta itu 27.272.727 itu yang harga jual yang ditanggung oleh pembeli. Nah, tapi itu belum PPN-nya. Nah, PPN-nya itu dikalikan 11%. Jadi 11% kali DPP PPN 27 juta sekian tadi itu akan ketemu PPN-nya yang ditanggung oleh pembeli itu ada 3 juta. Yang kedua, membuat faktur pajak dengan kode 07 itu untuk bagian 10/11 dari harga jualnya. Jadi harga jual itu harga jual yang ditanggung pemerintah itu 10/11 dikalikan 300 juta akan ketemu 272.727.273 rupiah. Nah, itu sebagai dasar PPN yang ditanggung pemerintah atau harga jual yang ditanggung pemerintah, itu belum PPN-nya. Nah, cari PPN-nya langsung saja dikalikan 11%. Jadi 11% dikalikan 272 juta sekian itu akan ketemu 30 juta. Nah, di sini kelihatan nih manfaat atau manfaat oleh pembeli sebagai pembeli kendaraan itu akan sangat besar ya, Kak ya. Karena lumayan 10% dari PPN-nya itu ternyata besar juga 30 juta, di mana pembeli itu seharusnya membayar atau menambah uang 33 juta. Ini gara-gara ada PMK 8 ini pembeli hanya mengeluarkan PPN 3 juta saja. 30 jutanya kan bisa untuk yang lain-lain kan. Iya, betul. Jadi 1% cuma tinggal 1%-nya ya, Kak, Iya. dari proporsi harga jualnya. Betul.
Jadi mungkin contoh kasusnya seperti itu ya. Nanti kawan pajak bisa simak. Nah, lalu di PMK ini juga Kak, saya lihat ada diatur mengenai ketentuan restitusi ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak? Jadi untuk ketentuan restitusi di sini dijelaskan kalau wajib pajak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan. Jadi sifatnya pengembalian pendahuluan ya Kak, tapi dengan memilih dengan metode 9 ayat 4C. Jadi untuk 9 ayat 4C ini sebenarnya sudah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang bertransaksi dengan pemungut ya Kak. Biasanya bertransaksi dengan pemungut bisa mengajukan pengembalian pendahuluan tiap bulan selama ada transaksi dengan pemungut. Nah, khusus untuk PMK 8 ini juga bisa memanfaatkan itu Kak. Jika ada transaksi, jika ada penyerahan kendaraan bermotor listrik yang sesuai dengan ketentuan PMK 8 ini bisa mengajukan restitusi di bulan tersebut. Jadi kalau tiap bulan ada bisa berarti bisa tiap bulan berarti ya. Tiap bulan. Jadi ini salah satu manfaat ya bagi kawan pajak yang melakukan penyerahan, bagi dealer yang melakukan penyerahan maka bisa mengajukan pengembalian pendahuluan setiap bulan. Seperti itu, asalkan memenuhi ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ya kawan pajak. Nah, terus apakah ada yang dikecualikan dari pengenaan PPN DTP ini Kak? Kalau yang dikecualikan Kak, ini kan tadi sudah ada ketentuan-ketentuannya seperti yang dijelaskan tadi, sempat dibahas juga terkait kalau misalnya ketentuan-ketentuan seperti pembuatan faktur seperti dijelaskan oleh Kak Helmi ada 2, 01, 07 atau sesuai dengan lawan transaksinya ya Kak, maaf. Itu dan pembuatan laporan realisasi untuk tahun anggaran 2024 di sini di-cut paling lambat 31 Januari 2025 Kak, karena kan batasnya cuma dari Januari sampai Desember 2024. Nah, untuk itu kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut itu dijelaskan di PMK 8 tahun 2024 ini kalau bisa ditagihkan kembali untuk PPN-nya Kak. Jadi ditagihkan secara full yang seharusnya tadi seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh Kak Helmi kan seharusnya bayar 33 juta cuma jadi bayar 3 juta, itu berarti kalau misalnya tidak membuat faktur sesuai ketentuan dan tidak membuat laporan realisasi itu akan ditagihkan full jadi 33 juta lagi seperti itu Kak. Sangat disayangkan sebenarnya karena kan pembuatan faktur, pelaporan itu kan kewajiban biasanya ya untuk PKPK. Seperti jadi yang dikecualikan tadi ya yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tidak melaksanakan kewajiban. Jadi jika sudah melaksanakan kewajibannya, sudah sesuai dengan ketentuannya, maka kawan pajak bisa memanfaatkan PPN DTP ini ya. Nah, mungkin ada kesimpulan dari Kak Ozi karena saya lihat materi kita sudah habis ya. Jadi mungkin ada kesimpulan dari Kak Ozi dan Kak Helmi atau Kak Helmi? Ya mungkin itu aja sih, tadi sudah banyak kita bahas ya. Intinya PPN DTP ini sangat menguntungkan sebenarnya bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan berbasis listrik ya, bermotor listrik itu pemerintah sudah menyediakan PMK atau peraturan yang sudah sangat menguntungkan bagi pembeli. Silakan dimanfaatkan sih. Jadi selain dari segi pajak ya Kak, dari segi pajak diberikan fasilitas ini juga merupakan bentuk pedulian kepada lingkungan ya Kak. Jadi untuk kan ini diarahkan untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik supaya diberikan fasilitas supaya masyarakat mau berminat untuk membeli kendaraan bermotor listrik ini Kak. Dan untuk dari Direktorat Jenderal Pajak ini selalu memberikan pembaruan terkait PPN ditanggung pemerintah ini. Semoga tahun depan ada lagi ya Kak, semoga. Tapi kalau memang tidak ada, kawan pajak yang sudah berniat untuk beli silahkan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Jadi nggak perlu ditunggu sampai tahun depan ya, jika mau memenuhi ketentuan atau pengen beli ya dibeli aja tahun ini gitu. Iya betul. Jadi cukup sekian materi dari kami untuk podcast pada episode kali ini. Jika kawan pajak ada pertanyaan atau mungkin masukan atau saran, nanti bisa menghubungi layanan konsultasi kami di nomor di atas ini, atau bisa juga melalui komen di bawah ini. Nah, jangan lupa juga kawan pajak untuk selalu mengikuti YouTube kami
di follow, subscribe, dan di likes karena akan ada podcast-podcast selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak.